Utusan. Anak-anak di kampung itu sudah terbiasa mencari perbedaan dan persamaan. Kalau Samin mengenakan baju warna tanah dan Dharma menggunakan baju coklat kekuningan, Parwati berusaha mencari persamaannya. Selalu saja ada persamaannya ternyata. Misalnya, warna kencing mereka sama. Ketika Bu Hori memakai topi merah sama dengan topi Pangestu, gambaran dan tulisannya pun sama. Pangestu menemukan perbedaan di benang jahitannya. Pendek kata, menyelidiki perbedaan dalam persamaan dan sebaliknya. Sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Ibarat bakso Pak Edi yang lewat saban sore. Jadi, ayat tertulis dan tak tertulis itu sama saja ya. Kalau dimain-mainin, bisa bikin berabe, tapi juga bisa tidak bikin berabe. Terus perbedaannya apa? Tanya Christine suatu hari. Ketika bosan mencari persamaan dan perbedaan pada pakaian, ayat tertulis adanya pakai utusan, ujar Samin. Betul, Pangestu nyeletuk. Ayat tak tertulis langsung ada nggak lewat utusan? Hening. Pak Edi dengan gerobak baksonya yang asapnya kemepul menggiurkan. Yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung lewat. Akhirnya, Christine melanjutkan pertanyaan awalnya. Kalau menurutku kok ayat tertulis dan tidak tertulis dua-duanya sama-sama pakai utusan? Kata Christine itu bikin kaget Samin. Iya juga ya. Bu Hori mulai membenarkan Christine. Dari mana kita bisa merangkai janur, membuat hiasan daun nangka untuk pengantin perempuan? Dari melihat kakak-kakak kita dulu, kakak kita melihatnya dari orang-orang sebelumnya. Nah, orang yang paling awal membuat rangkaian janur tahu dari mana? Dari wangsit. Oh, tidak bisa, celoteh Dharma. Sayangnya, ini tidak melanjutkan ucapannya. Semuanya menunggu alasannya, tapi tak ada. Maka Christine kembali menimpal. Saya menyambung Bu Hori, katanya. Tanpa ada utusan untuk ayat tak tertulis, daun nangka cuma menjadi daun nangka yang hijau, lalu menguning, lalu gugur. Begitu juga kata-kata. Mereka akan sama saja dengan daun, pasir, batu bara, kelapa sawit. Tanpa ada utusan untuk ayat tertulis, maka kata-kata menjadi semacam pohon-pohon yang begitu saja adanya. Seperti yang kita kenal, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya pelepah pisang bisa jadi mainan yang bermakna kuda lumping. Kita sudah lama mengenal kata-kata, tapi hanya utusan yang mampu merangkainya menjadi kalimat yang bermakna dan abadi. Apakah kebenaran dapat dikenali akal pikiran murni tanpa membutuhkan verifikasi di luar konteks akal? Pertanyaan ini menjadi wacana berkepanjangan. Jika akal murni dapat mengenali kebenaran tanpa membutuhkan verifikasi di luar konteks akal, mengapa kemudian tidak semua mengetahui kebenaran lantas mempraktekkan dalam bentuk perilaku setiap saat? Jika kebenaran hanya bersifat ideal, lantas apa peran pemikiran bagi perilaku sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan suatu hal, bahwa dalam proses pemikiran menuju praktek perilaku, manusia membutuhkan verifikasi faktor di luar konteks akal murni untuk menghindarkan munculnya inklinasi spektif. Kebutuhan terhadap verifikasi tersebut memerlukan adanya utusan. Dalam bahasa agama, utusan sering diketahui rasul atau nabi. Namun sejatinya, utusan tidak terbatas dalam bentuk pilihan seseorang di antara umat manusia. Sebab jika melihat kepentingannya sebagai sumber inspirasi dan pembawa petunjuk jalan, terdapat juga ketukan atau bisikan nurani
dari dalam lubuk jiwa yang juga memberi petunjuk atau inspirasi tentang berbagai hal. Dalam kaitan ini, boleh jadi penemuan-penemuan teori baru yang memberi pedoman kepada umat manusia dan bermanfaat lebih luas juga melalui jalur utusan, meski yang bersangkutan tidak mesti disebut rasul atau nabi. Yang jelas, dalam kitab suci disebutkan secara eksplisit bahwa pewahyuan Tuhan tidak terbatas kepada manusia, tapi juga kepada makhluk selain manusia.